Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang video pembelajaran kami yang berjudul troubleshooting pada komputer. Yang pertama, pengertian troubleshoot. Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer. Troubleshooting dibagi menjadi dua, troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Meski tidak menutup kemungkinan juga gejala-gejala lambatnya komputer terjadi tidak hanya pada software tetapi juga troubleshooting hardware. Oke, selanjutnya teknik mengatasi troubleshooting dibagi menjadi dua, yaitu teknik forward dan juga teknik backward. Yang pertama yaitu teknik forward. Sesuai dengan namanya, maka dalam teknik ini segala macam permasalahan dideteksi semenjak awal komputer dirakit dan biasanya teknik ini hanya digunakan oleh orang-orang dealer komputer yang sering melakukan perakitan komputer. Pada teknik ini hanya dilakukan pendeteksian masalah secara sederhana dan dilakukan sebelum komputer dinyalakan atau dialiri listrik. Untuk mempermudah, silakan simak contoh berikut. Setelah komputer selesai dirakit, maka dilakukan pemeriksaan pada semua hardware yang telah terpasang. Misalnya memeriksa hubungan dari kabel power supply ke soket power pada motherboard. Untuk casing, kita periksa apakah kabel power switch sudah terpasang dengan benar. Yang kedua yaitu teknik backward. Teknik backward hampir sama dengan teknik sebelumnya. Teknik backward adalah teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer dinyalakan atau dialiri listrik. Teknik ini lebih banyak digunakan karena pada umumnya permasalahan dalam komputer baru akan timbul setelah jam terbang komputernya sudah banyak dan ini sudah merupakan hal yang wajar. Dapat kita ambil beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, floppy disk yang tidak dapat membaca disket dengan baik. Yang kedua, komputer tidak mau menyala saat tombol power pada casing ditekan. Saya Liar Sokvando, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Dendi. Saya akan menjelaskan tentang deteksi masalah. Yang pertama itu power supply, motherboard, dan speaker itu termasuk dalam analisa pengukuran. RAM, VGA card, dan monitor termasuk dalam analisa suara. Dan yang terakhir adalah keyboard, card input atau output, dan disk drive termasuk dalam analisa tampilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pintas solve troubleshoot. Bunyi beep 1 sampai dengan 2 kali yang berarti ada masalah dengan keyboard, card input atau output, dan disk drive. Bunyi beep lebih dari 2 kali berarti ada masalah dengan RAM, VGA card, dan monitor. Lalu yang terakhir adalah tidak ada pesan ataupun bunyi beep yang berarti ada masalah kepada power supply dan motherboard. Selanjutnya adalah troubleshoot. Saya akan menjelaskan apa itu analisa pengukuran. Pada tahapan ini, pendeteksian masalah dengan cara mengukur tegangan listrik pada komponen. Gunakan alat bantu seperti multitester untuk mengukur tegangan yang diterima atau diberikan komponen tersebut. Seperti contoh, mengukur tegangan listrik yang menerima oleh power supply, lalu mengukur tegangan yang diberikan oleh power supply ke komponen lainnya. Yang kedua adalah analisa suara. Analisa suara biasanya ditandai dengan beberapa jumlah karakter berbunyi. Yang pertama adalah bunyi beep 1 kali, itu artinya adalah sistem telah melakukan proses boot dengan baik. Bunyi beep pendek 2 kali, artinya adalah ada masalah pada konfigurasi atau setting pada CMOS. Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 1 kali artinya ada masalah dengan motherboard atau DRAM. Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 2 kali artinya ada masalah dengan monitor dan VGA card. Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 3 kali artinya ada masalah dengan keyboard. Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 9 kali artinya ada masalah dengan ROM BIOS. Bunyi beep panjang terus-menerus artinya ada masalah dengan DRAM. Bunyi beep pendek terus-menerus artinya ada masalah penerimaan tegangan atau power. Dan yang terakhir ada beberapa merek motherboard tidak mengeluarkan beep beberapa kali apabila temperatur prosesnya terlalu tinggi atau panas. Yang ketiga adalah analisa tampilan. Pada tahapan ini, pendeteksian masalah cenderung lebih mudah karena letak permasalahan dapat diketahui berdasarkan pesan error yang ditampilkan pada monitor.
Kemungkinan letak permasalahan pada komponen nomor 6 sampai 9. Contoh, pada saat komputer dinyalakan, tampil pesan keyboard error, maka dapat dipastikan letak permasalahan hanya pada keyboard. Mengenali troubleshoot. Cara cepat mengenali troubleshooting yang pertama yaitu apabila terjadi masalah dan sistem masih memberikan tampilan pesan pada monitor atau disertai dengan bunyi bip 1 atau 2 kali, maka kemungkinan letak permasalahan ada di komponen nomor 6 sampai 9, yaitu pada keyboard, card I/O, disk drive, dan disket. Yang kedua, apabila terjadi masalah dan sistem memberikan kode bunyi bip lebih dari 2 kali, maka kemungkinan letak permasalahan ada di komponen nomor 4 dan 5, yaitu RAM, VGA, dan monitor. Yang ketiga, sedangkan untuk masalah yang tidak disertai pesan pada monitor atau kode bunyi bip, kemungkinan besar letak permasalahan ada di komponen nomor 1 dan 2, yaitu power supply dan motherboard. Sekian, terima kasih dari hasil video pembelajaran kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.